Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Bendoro Raden Mas Suryo Suparto atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-7 dari Keraton Mangkunegaran, Solo. Video ini adalah video ke-9 dari seri video Kadipatan Projo Mangkunegaran. Raja ke-7 Keraton Mangkunegaran, Solo adalah Bendoro Raden Mas Suryo Suparto, putra dari Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-5. Bendoro Raden Mas Suryo Suparto lahir di Surakarta pada tanggal 12 November 1885, meninggal 19 Juli 1944. Bendoro Raden Mas Suryo Suparto naik tahta pada tanggal 11 Januari 1916. Tahta berakhir pada tanggal 19 Juli 1944. Raden Mas Suryo Suparto naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati ing Ayudha Sudibyaning Perang ingkang jumeneng kaping 7. Mangkunegoro ke-7 bertahta selama 28 tahun. Nama-nama Mangkunegoro ke-7 adalah: pertama, Bendoro Raden Mas Suryo Suparto. Kedua, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Suryo Suparto. Ketiga, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Prangwadono ke-7. 4. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati ing Ayudha Sudibyaning Perang ingkang jumeneng kaping 7. 5. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-7. 5. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro 7. 6. Mangkunegoro 7. 7. Mangkunegoro 7 Ko. Nama asli dari Mangkunegoro ke-7 adalah Bendoro Raden Mas Suryo Suparto, putra Mangkunegoro ke-5 dengan selir yang bernama Bendoro Raden Ayu Purnomoningrum. Ia adalah anak ke-7 atau anak lelaki ketiga dari 24 bersaudara anak-anak dari Mangkunegoro ke-5. Bendoro Raden Mas Suryo Suparto naik tahta setelah Mangkunegoro ke-6 mengundurkan diri karena usulannya untuk mengangkat putranya Kanjeng Pangeran Aryo Suyono Handoyoningrat menjadi putra mahkota ditolak oleh Belanda dan Pangeran Mangkunegaran lainnya. Setelah pada tanggal 11 Januari 1916 malam, Mangkunegoro 6 bersama keluarganya keluar dari Keraton Mangkunegaran, pergi menuju Surabaya dan menetap di sana. Bendoro Raden Mas Suryo Suparto dipilih oleh Belanda untuk menjadi Raja Mangkunegaran berikutnya. Tidak jelas alasan Bendoro Raden Mas Suryo Suparto yang dipilih menjadi raja, karena Suryo Suparto bukanlah anak permaisuri
dan bukan juga putra tertua dari Mangkunegara kelima. Sejak kecil, beliau sudah terlihat luas pemikirannya. Oleh Mangkunegara kelima, Raden Mas Suryo Suparto disekolahkan di Europese Lager School atau ELS yang merupakan sekolah milik Belanda. Di ELS ini, kepandaian Raden Mas Suryo Suparto sudah terlihat lebih menonjol dibandingkan dengan teman-temannya yang lainnya. Setelah menamatkan pendidikan di sekolah rendah, Raden Mas Suryo Suparto sebenarnya berhasrat untuk melanjutkan pendidikannya. Namun, pada saat itu, Mangkunegara VI tidak memberikan izin kepadanya untuk bersekolah lagi. Pada akhirnya, Raden Mas Suparto meminta izin kepada pamannya untuk meninggalkan Projo dan mengembara atau dapat dikatakan pergi mencari pekerjaan di luar kerajaan. Di usia 16 tahun, ia memutuskan keluar dari kehidupan kebangsawanan kadipaten. Dari jalan yang ia ambilnya itu, ia jadi juru tulis bantu Bupati Demak, membaca karya-karya buku Multatuli, dan berkirim surat dengan sejumlah orang di Belanda. Pada 1909, Suryo Suparto juga menjadi penerjemah untuk Residen Solo, G.F. Van Wyks. Selama 4 tahun bekerja pada Residen, ia juga aktif dalam organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang bergerak aktif dalam memajukan pendidikan di Jawa dan Madura. Beliau juga menjadi penasihat di organisasi pelajar Young Java. Kecintaan Mangkunegara ke-7 terhadap budaya Jawa ditunjukkan dengan mendirikan lingkar studi filosofi budaya atau Culture Witchcraft Studying Kring. Lembaga ini bertujuan memajukan perkembangan kebudayaan Jawa, Madura, dan Bali. Java Institute merupakan cikal bakal pembangunan Museum Sono Budoyo di Yogyakarta. Setelah mendapat dukungan dari Residen Van Wyks, Suryo Suparto bersama Pangeran Hangabei yang di kemudian hari menjadi pimpinan tertinggi di Kasunanan Surakarta dengan gelar Pakubuwono ke-11 berangkat ke negeri Belanda. Di sana, Suryo Suparto belajar di Fakultas Kesusastraan Timur Universitas Leiden. Di Belanda, Suryo Suparto menulis beberapa kisah perjalanannya untuk dikirimkan kepada Volkslectur yang kemudian hari menjadi penerbit Balai Pustaka. Selain itu, ia juga pernah menerjemahkan beberapa syair karya pujangga India yang bernama Rabindranath Tagore. Pada 1915, Suryo Suparto kemudian masuk angkatan militer Belanda sebagai perwira cadangan. Ia menjalani karir militer hingga meraih pangkat setingkat Letnan II. Pada 15 Mei 1915, Suryo Suparto pun pulang ke tanah Jawa. Pertengahan tahun 1916, Suryo Suparto dilantik sebagai penguasa Kadipaten Mangkunegaran dengan gelar Kanjeng Gusti Adipati Aryo Mangkunegara ke-7. Ia menggantikan pamannya Mangkunegara ke-6. Berbekal pengalaman selama belajar di Leiden,
aktif di Angkatan Militer Belanda, dan hubungannya yang harmonis dengan Ratu Belanda, Mangkunegara ke-7 pun memulai tatanan pemerintahan baru di Kadipaten Mangkunegaran. Mangkunegara ke-7 mewarisi keuangan Keraton Mangkunegaran yang sangat bagus. Pada zaman Mangkunegara ke-6, keuangan pribadi Raja Mangkunegara, Keraton Mangkunegaran, dan keuangan perusahaan milik Mangkunegaran dipisahkan. Hal ini yang menyebabkan keuangan Keraton Mangkunegaran benar-benar pada masa jayanya. Mangkunegara 6 cukup dekat dengan Belanda. Kedekatannya dengan Belanda itu, setelah dia memimpin, dipakai untuk pembangunan wilayah Mangkunegaran. Melalui Mangkunegaran, dia ingin merubah Jawa. Belanda dulu pernah menerapkan politik etis. Itu yang dikembangkan sejak tahun 1902 sampai 1930-an. Oleh karena ide-ide dari Van de Wenter dan Brusop itu berpengaruh pada cara berpikir Mangkunegara ke-7. Lalu dia ingin memadukan antara modern dan tradisional, antara western dan Javanese. Di tahun pertama jabatannya, Mangkunegara ke-7 memfokuskan upaya-upaya kesejahteraan bagi rakyat kecil melalui pendidikan. Sekolah-sekolah ini merupakan sarana dalam bidang pendidikan Belanda yang dilanjutkan pengelolaannya di masa pemerintahan Mangkunegara ke-7. Kepiawaiannya di bidang teknik juga mendorongnya untuk mendirikan sebuah radio di Solo. Beliau menyumbangkan uang sebesar 600 gulden untuk pembelian sebuah pemancar. Kemudian menyerahkan tanahnya seluas 6.000 meter persegi senilai 15.000 gulden bagi pembangunan gedung studio SRV di Kestalan, Mangkunegaran. SRV merupakan studio radio pertama di tanah air. Melalui radio yang diberi nama Soloske Radio Vereniging, ia menyiarkan pidato Ratu Belanda Wilhelmina pada tahun 1927. Kemudian Mangkunegara ke-7 dikenal sebagai Bapak Penyiar. Mangkunegara ke-7 juga mengembangkan budaya intelektual dengan cara mendirikan lingkar studi kebudayaan dan filsafat. Pada tahun 1919, ia mendirikan sebuah organisasi yang bergerak di bidang kebudayaan atau yang dikenal dengan nama Java Institute. Lembaga ini bertujuan untuk memajukan perkembangan kebudayaan mencakup Jawa, Madura, dan Bali. Java Institute merupakan cikal bakal pembangunan Museum Sono Budoyo di Yogyakarta. Pembangunan pusat-pusat kesehatan ini juga diberi ruang oleh Mangkunegara ke-7 ketika berbagai wabah penyakit seperti kolera dan pes menjalari hampir sebagian besar penduduk Mangkunegaran. Demi memberantas penyebaran penyakit tersebut, Mangkunegara ke-7 menginstruksikan penduduk agar Surakarta berganti atap rumbia menjadi genting. Untuk mendukung rencananya ini, ia mendirikan sebuah pabrik genting di Kampung Kemiri, Karanganyar. Pada tahun 1936, fasilitas mandi, cuci, kakus, atau yang dikenal dengan ponten rebusan juga didirikan
sebagai upaya memberantas wabah penyakit menjalar di daerah Mangkunegaran. Selain mendorong pendidikan dan kesehatan, Mangkunegara ke-7 juga mendorong produksi pangan, di antaranya dengan meningkatkan produksi pabrik-pabrik gula dan perbaikan sistem irigasi. Selain beberapa infrastruktur untuk beberapa masyarakat umum, Mangkunegara ke-7 juga melakukan pembaruan di lingkungan Pulau Mangkunegaran. Pembaruan tersebut mewujud pada bentuk administrasi, perubahan arsitektur, dan properti Mangkunegaran. Mangkunegara ke-7 adalah orang yang berpikiran modern. Pada zaman pemerintahannya sudah ada pesta dansa di Mangkunegaran untuk menyambut pemimpin Belanda. Mangkunegara ke-7 juga menikah dengan Putri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Jadi, kesenian yang ada di Keraton Mangkunegaran campur dengan kesenian dari Kesultanan Yogyakarta. Keseniannya di bidang tari, tarinya itu lebih modern. Artinya dicampur dengan tari gaya Yogyo. Orang punya kesan kalau budaya Jawa itu kan feodalistik. Mangkunegara ke-7 ingin mengubah image bahwa ada proses demokratisasi kebudayaan di keraton. Sehingga dulu yang namanya wayang uwong atau wayang orang di Jogja itu sakral sekali, hanya dilihat oleh keluarga istana. Mangkunegara mengubah wayang uwong untuk kemudian bisa dilihat oleh masyarakat luas. Mangkunegara ke-7 adalah seorang perwira kenil dengan jabatan kolonel pada masa hidupnya. Dengan jabatan ini, ia juga merangkap sebagai Komandan Legium Mangkunegaran, sebuah tentara kecil yang terdiri dari prajurit Mangkunegaran. Berdasarkan Reglement Van Hets Legiun Van Mangkunagara yang ditetapkan dengan Gouvernement Besluit tanggal 8 November 1928 nomor 31, Mangkunegara ke-7 melakukan beberapa perubahan dalam Legium Mangkunegaran, yaitu: pertama, Mangkunegara senantiasa mengadakan pasukan bersenjata. Kedua, biaya pemeliharaan dari Legium ditanggung oleh government. 3. Korps Legium terdiri dari staf dan 1,5 batalion infanteri. 4. Staf terdiri dari kolonel, kepala trah Mangkunegaran dengan ajudannya berpangkat letnan, dokter militer kelas 1 atau 2, dan korps musik sebesar 25 orang. 5. Legium Mangkunegaran telah memiliki sistem remunerasi untuk prajurit dan perwira senior, gaji bulanan, kesehatan, dan perhatian terhadap keluarga prajurit diberikan dengan cara menyisihkan gaji untuk anak dan istri. 6. Gaji yang diterima oleh anggota Legium didasarkan atas pangkat dan lamanya masa kerja yang telah ditempuh. 7. Dalam peraturan pemberian fasilitas kesehatan menyebutkan syarat bagi anak, kurang lebih anak dari anggota Legium yang masih mendapatkan fasilitas kesehatan adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun atau belum menikah dan belum bekerja atau belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. 8. Sedangkan bagi anggota Legium yang meninggalkan garnison
lebih dari 24 jam mendapat biaya tambahan sebesar 0,37 francs untuk Bintara, 0,32 francs untuk Kopral, dan 0,27 francs untuk para prajurit. 9. Selain mendapatkan gaji dan jaminan kesehatan, para legium mendapatkan uang pensiun. Uang pensiun diberikan bagi Tantama, Bintara, dan Perwira yang sudah berdinas paling sedikit 20 tahun. Sedangkan bagi dokter militer 15 tahun dinas. 10. Bagi mereka yang diberhentikan dengan hormat dan memenuhi ketentuan akan mendapat besaran pensiun sebagai berikut. Letnan Kolonel atau Oberste sebesar 2.000 francs. Mayor sebesar 1.600 francs. Kapten atau dokter militer sebesar 1.200 francs. Letnan 1 atau dokter militer kelas 2 sebesar 800 francs. Letnan 2 atau Tweede Letnan sebesar 480 francs. Ajudan pembantu perwira Kapelmeister sebesar 264 francs. Sersan mayor sebesar 132 francs. Sersan atau Führer sebesar 96 francs. Kopral sebesar 72 francs. Tanpa pangkat sebesar 48 francs. Legium Mangkunegaran juga terlibat dalam Perang Dunia Kedua ketika pendudukan Jepang. Pasukan ini terlibat dalam pertempuran melawan Jepang sebagai pasukan artileri udara, pertahanan udara maupun garnisun. Salah satunya di Pulau Tarakan, Kalimantan Timur. Lalu saat menghadang pasukan Dai Nippon di Surakarta. Dalam pertempuran di sekitar Jalan Slamet Riyadi serta pertempuran terakhir sebelum Pulau Jawa jatuh ke tangan militer fasis Jepang di sekitar Pulau Madura, Jawa Timur. Selain itu, mereka juga mampu menahan Jepang di Stelling Theater, Lembang di Jawa Barat, dan mempertahankan pelabuhan Cilacap di Jawa Tengah. Sehingga dengan kiprahnya tersebut, saat Jepang berkuasa, Legium Mangkunegaran dilucuti kekuatan militernya. Lalu, pasukan yang terlatih dengan kurikulum Eropa ini beralih fungsi sebagai abdi dalam penjaga istana Mangkunegaran. Pasukan ini tidak dapat dikatakan sebagai pahlawan nasional maupun pengkhianat bangsa, karena Legiun bekerja berdasarkan profesionalitasnya. Yang ditanamkan pada Legium adalah patuh kepada perintah pimpinan, rasa kesetiakawanan terhadap sesama anggota, dan nasionalisme. Nasionalisme yang dimaksud adalah tanah di mana Legium tersebut berada, yaitu Kadipaten Projo Mangkunegaran. Setelah Belanda menyerah dan Jepang berhasil berkuasa, terdapat kebijakan akan pelarangan segala bentuk organisasi politik masyarakat pribumi. Jepang pun berusaha melucuti semua persenjataan milik rakyat, termasuk milik Legium Mangkunegaran. Akibatnya, pasukan militer ini menjadi hanya berkedudukan sebagai abdi dalam saja.
pada tahun 1942 adalah tahun pembubaran Legium Mangkunegaran yang dilakukan oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Pemerintahan pendudukan Jepang melarang masyarakat untuk berorganisasi secara politik dalam bentuk apa saja. Jepang berusaha melucuti kekuatan militer Mangkunegaran sehingga pasukan militer yang terlatih dengan kurikulum Eropa ini beralih fungsi sebagai abdi dalam penjaga istana Mangkunegaran belaka. Nama Legium Mangkunegaran kemudian diubah menjadi Worontono. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Worontono itu kemudian berubah menjadi Laskar Puro dengan nama Rumeksuo Puro dengan tugas khusus menjaga segala keamanan di wilayah Puro Mangkunegaran. Keraton Mangkunegaran Solo yang tanpa pasukan lagi kemudian diakui oleh Jepang sebagai Mangkunegaran Kochi dengan adipati yang sedang bertata sebagai Mangkunegara Ko. Sampai pada zaman kemerdekaan dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Mangkunegaran yang semula merupakan kekuatan militer andalan, para anggotanya kemudian tergabung ke dalam laskar-laskar yang kemudian membentuk institusi cikal bakalnya Tentara Nasional Indonesia. Mangkunegara 7 membangun Taman Balai Kambang yang memiliki luas 9,8 hektar. Taman Balai Kambang dibangun sekitar tahun 1921 sebagai hadiah untuk kedua putrinya, yaitu Gusti Raden Ayu Partini Husin Joyoningrat dan Gusti Raden Ayu Partinah Sukanto. Kedua nama putri tersebut diabadikan sebagai nama taman yang ada di Balai Kambang, yaitu Taman Partini Twin dan Partinah Bos. Dua nama taman ini diambil dari nama putri Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara ke-7, sehingga diabadikan menjadi dua taman Balai Kambang ini. Kedua taman itu juga diketahui memiliki fungsi yang berbeda. Taman Partini Twin berfungsi sebagai penampung air untuk membersihkan dan menggelontorkan kotoran sampah dari dalam kota. Sedangkan Taman Partinah Bos memiliki fungsi sebagai daerah resapan atau paru-paru kota. Hal itu terlihat dari sejumlah tanaman langka yang ada di kawasan tersebut, seperti kenari, beringin putih, beringin sungsang, dan apel coklat. Meski awalnya taman tersebut tertutup untuk orang luar keraton, pada era Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara ke-8 akhirnya dibuka untuk masyarakat umum sebagai tempat hiburan dan pentas seni. Area Taman Balai Kambang juga dimanfaatkan sebagai tempat pentas Sri Mulat yang melahirkan seniman terkenal seperti Timbul, Gepeng, Jujuk, Nunung, Mami, dan Basuki. Taman Balai Kambang ini direvitalisasi tahun 2008 di samping fungsi utama sebagai daerah resapan dan paru-paru kota, juga diperuntukkan sebagai ruang publik. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara ke-7 melakukan perbaikan pada bangunan-bangunan yang rusak dan menambah hiasan pada langit-langit pendopo ageng Puro Mangkunegaran. Mangkunegara ke-7
memiliki keinginan untuk memadukan karya seni dan filsafat atau ajaran-ajaran yang terkandung di dalam serat-serat piwulang. Keinginan Mangkunegara ke-7 kemudian dituangkan dalam bentuk hiasan singgup pendopo ageng yang disebut dengan Kumudowati. Kumudowati disalin oleh abdi dalam Keraton Surakarta yang bernama Raden Ngabai Atmosupomo. Kumudowati yang semula dilukis di kertas kemudian disalin pada kain putih lalu diletakkan di langit-langit pendopo ageng. Atas jasa-jasanya dalam memajukan kebudayaan Jawa, khususnya di kawasan eks Mangkunegaran, Mangkunegara ke-7 dianugerahi bintang budaya Paramadharma secara anumerta oleh pemerintah RI melalui Kepres RI nomor 66/TK tahun 2016 yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada perwakilan kerabatnya, yaitu Retno Satuti Yamin yang adalah cucunya, pada tanggal 15 Agustus 2016. Mangkunegara ke-7 memiliki satu orang permaisuri, yaitu Bendoro Raden Ajeng Mursudaryo, dan diberi gelar Gusti Kanjeng Ratu Timur. Bendoro Raden Ajeng Mursudaryo adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono ke-7 dari Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Pernikahan ini berlangsung pada tanggal 6 September 1920. Dari pernikahan ini lahir putri bernama Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusumowardhani, atau sering dipanggil sebagai Gusti Nurul. Mangkunegara ke-7 memiliki 6 orang selir, antara lain: 1. Raden Roro Mardewi. 2. Bendoro Raden Ayu Setyowati. 3. Mas Ayu Retno Ningrum. 4. Mas Ayu Sito Ningrum. 5. Mas Ayu Kamijem. 6. Bendoro Raden Ayu Tejowati. Mangkunegara ke-7 memiliki beberapa anak, antara lain: pertama, Bendoro Raden Ayu Partini, lahir 14 Agustus 1902, meninggal 1998. Menikah dengan Pangeran Aryo Husin Joyo Ningrat, seorang sejarawan dan ningrat dari pihak Kesultanan Banten yang pada saat itu telah dilukidasi oleh pemerintah penjajah Hindia Belanda. 2. Bendoro Raden Mas Hamijoyo Saroso yang kelak menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara ke-8. 3. Bendoro Raden Mas Santoso atau Kanjeng Pangeran Haryo Hamijoyo Santoso. 4. Bendoro Raden Ayu Partina. 5. Bendoro Raden Mas Sanjoyo. 6. Bendoro Raden Mas Santoso. 7. Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusumowardhani atau Gusti Nurul, lahir 17 September 1921, meninggal 10 November 2015. Mangkunegara ke-7 wafat pada tanggal 19 Juli 1944 pada umur 59 tahun dan dimakamkan di
Astana Girilayu, Kabupaten Karanganyar. Demikian video tentang Raden Mas Suryo Suparto atau Mangkunegoro ke-7 dari Keraton Mangkunegaran Solo. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi video berikutnya. Terima kasih.